Persia, bangkitnya raksasa yang menolak punah. Saudara-saudaraku, bayangkan sebuah masa di mana dunia hanya mengenal satu penguasa mutlak. Sebuah peradaban yang saking megahnya, istana utama mereka di Persepolis dibangun dengan pilar-pilar batu setinggi gedung 6 lantai, berlapis emas dan perak murni. Inilah Persia. Di puncak kejayaannya, mereka bukan sekadar menaklukkan satu atau dua negara, tetapi menguasai hampir separuh populasi manusia di bumi. Dari utusan India, Mesir hingga ujung Eropa, semua rela mengantri berhari-hari hanya untuk menundukkan kepala di hadapan sang raja di raja. Mereka adalah bangsa elit penyembah api. Namun jangan salah sangka, jauh sebelum dunia modern bicara tentang hak asasi manusia, Persia sudah memulainya melalui Cyrus the Great. Ketika ia menaklukkan Babilonia, ia tidak datang dengan pedang yang haus darah, melainkan dengan kebijakan yang mengejutkan dunia, membebaskan puluhan ribu tawanan dan membiarkan setiap orang memilih keyakinannya sendiri. Inilah piagam HAM pertama di dunia. Inilah identitas awal mereka, kaya raya, pintar, dan memiliki kebanggaan nasional setinggi langit. Namun roda nasib berputar. Pada abad ke-7 Masehi, raksasa ini mulai kelelahan setelah perang puluhan tahun melawan Romawi Bizantium. Di saat energi mereka berada di titik nadir, muncul kekuatan baru dari padang pasir Arab yang gersang. Bagi elit Persia, orang Arab saat itu hanyalah bangsa gurun tanpa peradaban. Maka ketika utusan Muslim datang membawa pesan Islam, Raja Persia hanya tertawa meremehkan. Lalu terjadilah pertempuran Al-Qadisiyah yang legendaris. Persia menurunkan pasukan elit berlapis baja dengan gajah-gajah perang raksasa. Namun strategi mematikan dan mental jihad pasukan Muslim yang tidak takut mati menghancurkan segalanya. Gajah-gajah itu panik, formasi pun hancur, dan panglima tertinggi Persia tewas dipenggal. Dalam sekejap, kuil-kuil api Zoroaster yang telah menyala ribuan tahun pun padam. Ini adalah trauma psikologis terbesar dalam sejarah mereka. Harga diri mereka hancur lebur. Kekalahan militer tidak berarti kematian bagi bangsa Persia. Di sinilah letak jeniusnya mereka. Mereka berkata, kami kalah secara militer. Kami peluk Islam, tapi kami menolak menjadi orang Arab. Jika mereka tidak bisa lagi melawan dengan pedang, mereka melawan dengan otak. Pasukan Arab mungkin jago berperang, tetapi mereka tidak punya pengalaman mengurus birokrasi negara super raksasa. Akhirnya, para khalifah Islam terpaksa mempekerjakan pejabat, ilmuwan, dan arsitek Persia. Tanpa disadari, budaya Persialah yang bertahan dan perlahan menaklukkan kekaisaran Islam dari dalam. Jika Anda mengenal Al-Khawarizmi, penemu aljabar, Ibnu Sina, sang bapak kedokteran, atau Jalaluddin Rumi, sang sufi agung, ketahuilah mereka semua adalah putra-putra terbaik Persia. Mereka membawa Islam ke level intelektual yang belum pernah dicapai sebelumnya.
Namun, sejarah Persia kembali diuji oleh serbuan bangsa Mongol yang membakar habis perpustakaan dan peradaban mereka. Hingga akhirnya pada tahun 1501 muncul seorang remaja berusia 14 tahun bernama Ismail dari dinasti Safawiyah. Shah Ismail mengambil keputusan paling radikal dan paling nekat dalam sejarah Islam. Di tengah hegemoni kekaisaran Turki Ottoman yang beraliran Sunni di barat, Ismail sadar bahwa jika Persia tetap Sunni, identitas mereka akan ditelan oleh Turki. Maka ia mendeklarasikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Ini bukan transisi damai, ini adalah periode berdarah di mana rakyat dipaksa memilih pindah aliran atau mati. Keputusan brutal ini menciptakan tembok pemisah yang jelas. Persia bukan lagi sekedar wilayah Islam biasa, mereka menjadi pusat kekuasaan Syiah terbesar di dunia. Narasi penderitaan dalam Syiah tentang cucu Nabi yang teraniaya di Karbala terasa sangat relatable bagi bangsa Persia yang juga merasa keagungannya telah dirampas berkali-kali oleh sejarah. Hari ini, jika Anda melihat Iran, Anda melihat sisa-sisa peradaban raksasa yang menolak untuk punah. Mereka adalah Republik Islam yang taat pada ulama Syiah. Namun di saat yang sama, mereka masih merayakan Nowruz, tahun baru peninggalan penyembah api dari 3000 tahun yang lalu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa konflik di Timur Tengah hari ini, persaingan antara Iran dan tetangganya, bukanlah sekedar beda tafsir agama. Ini adalah warisan geopolitik, perebutan pengaruh, dan kebanggaan peradaban yang usianya ribuan tahun. Identitas sebuah bangsa tidak turun begitu saja dari langit. Ia ditempa lewat penderitaan panjang, adaptasi yang cerdik, dan keberanian untuk mengambil keputusan paling brutal sekalipun demi kemerdekaan. Persia telah bertransformasi dari penyembah api menjadi pilar Islam. Namun satu hal yang tidak berubah, mereka akan selalu menjadi Persia, bangsa yang menolak tunduk pada waktu.